Nah, mudah-mudahan nampak di situ, ya, mudah-mudahan nampak di situ. Jadi sambil nge-meet yang lain ya. Ini saya awali dengan karena statistik mau tidak mau kalian harus bicara tentang data, ya, gitu, tentang data ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang data, ya, kalian juga harus bawa data itu tentunya diamati karena adanya karena kita mengamati sebuah atau lebih dari sebuah, jadi beberapa buah variabel ya. Vari itu bervariasi, able dapat. Jadi artinya dapat bervariasi. Ya. Ini adalah data hipotetis. Data hipotetis itu kan data buatan saya, ya. Data dibuat. Jadi misalnya variabel-variabel yang diamati, yang pertama gender atau jenis kelamin lah, ya, jenis kelamin laki-laki perempuan atau pria wanita terserah ya. Nah, kalau kita lihat bahwa gender ini, ya, kalau kita nanti juga paling akan dapat juga di metodologi penelitian, ya. Dari skala pengukurannya, gender ini kan paling kalau ditanya, kalau kita juga sudah tahu ya, kalau misalnya tidak berhadapan langsung, jenis kelamin kan gitu kan, pakai kuesioner kan. Nah jawabannya pria wanita kalau pasangannya atau laki-laki perempuan. Nah data ini itu tergolong dari skala paling primitif yang namanya skala nominal. Skala nominal. Jadi skala nominal itu tidak mempunyai urutan. Mau yang mana dulu, pria dulu baru wanita, atau wanita dulu baru pria, boleh. Jadi kalau mau diangkakan, jadi angka itu hanya melambangkan. Misalnya 0, kalau pria ini kasih 0, wanita dikasih 1. Ya. Nah itu skala nominal. Karena bukan berarti 1 itu lebih kuat dari 0. 1 lebih besar dari 0, bukan. Karena 1010 yang dipakai di sini itu hanya melambangkan sesuatu. Yaitu skala pengukuran yang namanya nominal. Contoh lain misalnya, selain jenis kelamin, pekerjaan misalnya. Nah, kan ada pilihannya, ada misalnya PNS, ada TNI Polri, ada macam-macam kan. Nah, kemudian kalau kita mau menganalisis kan harus diangkakan tuh. Diangkakan tuh dirubah menjadi angka, ya. Dirubah menjadi angka. Nah, jadi ini adalah skala paling primitif. Sekali ya, nominal. Itu skala yang tidak bisa dibandingkan. Mana yang lebih dulu, kalau ini misalnya mau dijulukan pria kasih 0, wanita 1. Dulukan wanita kasih 0, pria 1 ya. Terserah. Jadi yang pemberian nomornya tergantung yang memberi nomor, tergantung peneliti gitu. Oke, ini variabel yang kedua, usia atau tingkatan lebih ini dulu. Biar saya setelah gender itu misalnya kesehatan. Ini yang ditanya, ini variabelnya juga jawabannya oke, sangat buruk. Kalau misalnya dilihat dari segi kesehatan, dia katakan kesehatannya sangat buruk, dan sangat buruk. Kemudian ada lagi misalnya rata-rata, di atas sangat buruk itu rata-rata misalnya, di atas rata-rata baik, nah di atas baik sangat baik. Nah ini ada pengurutan dari yang kondisinya jelek ke bagus, atau sebaliknya dari yang sangat baik ke, jadi ada urutan. Kalau ini tadi nggak ada urutan, mau yang duluan. Nah, skala yang kedua ini disebut dengan skala ordinal. Ordinal itu dari kata order, urutan. Jadi bisa diurutkan. Ya. Jadi bisa diurutkan. Kalau mau diberi angka misalnya sangat buruk ini 1, misalnya. Kalau kondisi lebih bagus lagi misalnya rata-rata. Nah, berarti rata-rata itu 2. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya baik. Yang keempat sangat baik, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu angka itu hanya menunjukkan urutan.
Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa perbedaan antara yang sangat buruk dan rata-rata itu sama dengan rata-rata kebaik misalnya. Jadi angka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu hanya melambangkan sesuatu yang sesungguhnya nilai perbedaannya kita tidak bisa peroleh. Sebagai contoh misalnya, dalam hal juara 1, juara 2, juara 3, ya, itu juga skalanya ordinal. Ya. Juara 1 tentunya nilainya lebih bagus atau setidaknya sama dengan juara kedua. Juara 2 demikian, setidaknya lebih bagus atau sama dengan juara 3. Nah, kata lebih bagus itu bisa dalam artian jaraknya positif, ya. Bisa dari terbesar ke terkecil, bisa dari terkecil ke terbesar, tergantung. Kalau dalam hal-hal yang misalnya hal kecepatan yang cepat, yang bagus itu yang nilai waktunya paling kecil, ya kan? Dalam hal mengangkat berat atau lompat jauh misalnya, yang terjauh itu yang nilainya paling bagus kan gitu. Nah ini jadi yang pertama nominal, yang kedua ordinal. Nah, ordinal ya yang kedua. Yang ketiga kalau kita punya misalnya ini punya data mengenai intelligent quotient, jadi IQ ya. Nah, IQ ini selain dia nominalnya berapa 120, nominalnya berapa 135 ya. Nah, dia bisa diurutkan dari yang terendah. Semakin tinggi IQ tentunya itu ada hubungannya dengan kepintaran misalnya, kecerdasan. Dan kecerdasan misalnya, semakin tinggi semakin cerdas. Kan begitu ya. Nah, dan jaraknya bisa diukur misalnya. IQ 130 ke 150. Ini selisihnya 20 selisihnya. Ya. Dari 120 ke 130, selisihnya 10. Bisa diukur. Ya. Kalau di ordinal tadi nggak bisa, tidak punya makna angka-angka yang melambangkan merepresentasikan masing-masing kategori ini tidak bisa berarti jarak. Kalau di sini bisa, oleh karenanya disebut dengan skala interval. Skalanya interval. Ya. Seperti nilai ujian, oke. Nilai ujian terendahnya 0, tertingginya 100. Kenapa bisa 0? Oh, 0 itu artinya tidak mengerjakan sama sekali. Misalnya, kalau masuk orang tidak mengerjakan sama sekali dikasih nilai, kan nggak mungkin. Ya. 100 itu kalau benar semua, sesuai dengan jawaban yang diharapkan penguji, itu 100. Ya. Itu intervalnya dari 0 sampai 100. Ya. Nah, jadi misalnya, berapa kalau A nilainya, misalnya A mendapatkan nilai 80. Nah, B nilainya 40. Nah, selisih nilai A dan B itu 40. 80 dikurang 40. Ya. Nah, itu. Jadi, ada urutan dapat diukur bedanya. Itu skala interval. Tetapi, tidak bisa diukur, mengukur berapa kali. Misalnya si A tadi nilainya 80, si B nilainya 40, bukan berarti A 2 kali lebih pintar dari B. Nggak bisa. Itu bukan, kalau yang bisa punya arti seperti itu skalanya bukan interval, tapi rasio. Usia itu skala rasio. Ya. Jadi ini dalam tahun misalnya, skala rasio. Misalnya, ini dari segi nominal ada nominalnya nih, angkanya ini nominal 21, 43, punya makna kan? Punya makna 21 tahun, 43 tahun. Bisa diurutkan? Bisa. 21 lebih kecil dari 22. Ya. 22 lebih kecil dari misalnya ini 43. Nah, lebih kecil kan? Bisa dicari selisihnya? Bisa. 22 dengan 21 selisihnya 1. Ya. Apakah bisa dirasiokan? Bisa. Misalnya ini 4, katakanlah ini 42 misalnya ya. 42. Ini 21 nih. Nah, umur pria ini 42, umur pria ini 21. Umurnya 2 kali pria yang pertama. Ya, pria kedua ini umurnya 2 kali. Nah, makanya disebut dengan skala rasio. Dia bisa hasil bagi kedua nilainya bermakna. Ya, gitu. Berat juga skala rasio.
Berat ini juga skala rasio. Nah, bagaimana membedakan antara skala khususnya ya, skala interval dan skala rasio? Skala interval itu nilai nolnya bukan nilai nol mutlak. Ya, bukan nilai nol mutlak. Tadi dikatakan misalnya nilai ujian nol, dia tidak mengerjakan, bukan berarti dia tidak pintar. Pintar kalau tidak mengerjakan, nilainya nol. 0 derajat Celcius misalnya. 0 derajat Celcius itu konsensus. Air membeku itu menurut Celcius 0 derajat. Karena menurut yang lain bukan 0. Menurut Fahrenheit 32 gitu ya. Nah, segala sesuatu yang diukur dengan ada satuannya ini ya, dan nilai nolnya adalah punya makna, maka dia sebut skala pengukuran rasio. Misalnya berat 0 kg, dia nggak ada berat. Panjang 0 kg, nggak ada panjang. 0 rupiah, nggak punya uang. Nggak punya uang. Nah, itu jadi dari paling primitif ya, saya ulangi, nominal. Nominal naik menjadi ordinal. Ordinal naik menjadi interval. Interval naik menjadi rasio. Nah, tujuannya apa mengenal skala-skala pengukuran itu? Nah, agar statistik yang digunakan itu kita tidak salah. Misalnya ini gender nih ya. Soalnya kalau komputer itu disuruh begini gitu, dia jalankan itu meskipun nggak punya makna. Misalnya nih, gendernya diganti nih, prianya 0, wanitanya 1. Ya. Kalau komputer ini disuruh mencari rata-ratanya berapa, bisa jumlahin saja kan. Tapi apakah rata-rata di sini punya makna? Tidak, ya. Oleh karenanya kalau skalanya nominal, kalau variabel itu skalanya nominal, yang dicari bukan rata-rata. Tetapi misalnya frekuensi. Prianya berapa? Prianya 5. Wanitanya 5, begitu. Jadi frekuensi. Gitu ya. Nah, misalnya gitu. Demikian juga ordinal ini juga nggak bisa. Karena kalau skalanya masih ordinal, apa artinya kalau misalnya ini ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4. Misalnya 1, 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 4. Gantilah. Sangat baik 4. Baik 3, rata-rata 2. Sangat buruk 1. Kemudian dirata-ratakan. Bisa, kalau komputer ngitung bisa. Tapi apakah angka rata-rata di sini punya makna? Tidak. Ya. Nah, oleh karenanya penting mengetahui skala-skala pengukuran dari sebuah variabel. Nanti kalau sudah bikin proposal tesis, itu masing-masing variabel yang diamati itu harus jelaskan skala pengukurannya apa. Nah, siapa tahu salah kan? Siapa tahu salah dalam mengambil mendefinisikan itu, nanti alat analisisnya kurang pas gitu ya. Oke. Baik. Oke, jadi itu kalau misalnya nominal yang cocok frekuensi, mungkin ini juga kalau ini masih oke. Selain frekuensi, modus bisa modus. Karena modus itu ya data yang paling sering muncul. Oke, kita bicara statistik sederhana, statistik ringkas, ya, statistik deskriptif. Deskriptif, jadi kalau dalam belajar statistik itu ada, kalau kita pergi lihat ke toko buku, itu pembagian dari statistik itu ada statistik deskriptif, statistik inferensi ya. Deskriptif itu artinya hanya menggambarkan data seperti ini, ya, menggambarkan data seperti ini, deskriptif. Nah, untuk bisa menggambarkan, sekali lagi, kalau kita bicara statistik, perhatikan skala pengukuran tadi. Oke? Nah, jadi misalnya gini, dari gender ini ya, oke. Dari gender ini nanti yang paling cocok apa? Nah, jadi itu kita lihat. Oke. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa memberi nama variabel itu, caranya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan di situ ya. Jadi ini kita sorot begini ya, kita sorot. Ini sengaja datanya sedikit biar nampak satu layar, biar mudah dalam pelajari. Ini disorot begini, kemudian di sini ya kita beri nama apa? Gender misalnya. Jadi ini kita beri nama gender. Ketik gender di situ, tekan enter begitu ya. Nah, jadi kalau kita di mana saja begini, di mana saja kita mau nyari gender itu apa? Nah, sebetulnya ada
Di sini ada, karena saya tidak menggunakan Windows ini, dan saya belum hafal tombol-tombolnya. Kalau Windows tekan F5 begitu. Kalau F5 nanti cari misalnya apa gender gitu muncul. Jadi ini kalau kita sorot sampai di sini bukan gender nih. Tapi kalau sampai bawah begini gender munculnya. Sorry. Apa tadi belum di ya. Nah, gender ya. Ini gender. Oke. Oke. Nah, kita beri nama semua sesuai dengan apa yang di atas itu ya. Kita beri nama semua begini. Ini usia. Nah, cara memberi namanya jangan 3 huruf. Karena 3 huruf itu bisa jadi nama kolom Excel. Nih, kalau kita pergi ke paling kanan Excel ini, paling kanan ya, itu 3 huruf semua nama kolomnya. Ya. Nah, jadi jangan pakai 3 huruf, 4 huruf minimal, atau kombinasi huruf dan angka. Nah, jadi kalau misalnya ini saya beri nama IQ, jangan-jangan nanti ada kolom IQ di situ. Ya. Jadi ini disorot, saya beri nama apa misalnya. IQ IQ data misalnya, ya. Oke, IQ data, jadi bukan IQ. Oke, kemudian nih saya beri nama depresi, gitu ya. Depresi. Namanya kayaknya nggak case sensitif. Ini kesehatan. Case sensitif itu harus sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau mau buat rumus. Ini berat. Oke, ini berat. Baik. Nah, sekarang misalnya, saya mau bicara masalah gender nih. Gender ya. Gender ini kebetulan kita bisa ngelihat sih, itu prianya 5, wanitanya 5 gitu ya. Nah, kita mau apa namanya, hitung frekuensinya gitu ya. Sorry. Pria, jadi ngetiknya harus sama dengan itu. Wanita gitu ya. Kalau salah dikit salah. Misalnya pakai formula. Katakanlah ini panjang nih. Ini kan kelihatan sedikit ya. Cuman seolah-olah ini anggap aja panjang sampai berbaris-baris ya. Berapa sih pada variabel gender itu yang pria gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita tuliskan misalnya di sini bisa pakai macam-macam, bisa pakai count, bisa pakai frekuensi. Oke, count. Count itu menghitung, mencacah ya. Mencacah, count if, gitu ya. Count if itu mencacah. Di array yang namanya gender tadi, ini kalau di komputer saya ini titik 2 ya, titik koma begini, ikutin saja yang pria, gitu ya. Nah, 5 kan? Nah, jadi gitu. Jadi kalau ini di copy ke bawah, di bawahnya ini 5 juga. Nah, seandainya misalnya di sini saya ganti ini wanita, kan berubah di sana, ya. Nah, jadi itu fungsinya kalau kita menggunakan di sini formula-formula yang kita pakai di sini. Jadi harus tahu nih perintah-perintahnya. Ini ya. Nah, ini. Jadi gender, count if, gender. Ya. Itu kalau menghitung frekuensi. Karena gender sifatnya adalah, skala pengukurannya adalah nominal. Ya. Nah, sama dengan yang lain, misalnya kalau kesehatan misalnya. Kesehatan. Kita bicara satu-satu dulu ya. Nah, kesehatan, ini ada kategorinya, ada, jangan salah, kalau salah, coba saya salahkan, misalnya biak, atau paling atas dulu ya, sangat baik. Ini saya salahkan, biak, ya, rata-rata. Jadi harus sama dengan yang ada di sini, ya. Kemudian sangat buruk. Oke ya? Oke. Lebarkan biar jelas sini. Oke. Jadi copy aja dulu misalnya gini. Kalau enggak ya count if gitu ya. Count itu cacah. Cacah bersyarat jika yang di count apa? Yang di count kesehatan. Nah, kalau benar, apa yang kita di sini benar, maka di sini juga warnanya sama. Kalau di sini biru. Nah, artinya array atau variabel data kesehatan itu benar ini lah, ya. Dari data itu, ya, yang sangat baik berapa? Kan gitu kan? Yang sangat baik berapa? Oke. 3. Oke, kita kopikan ke bawah.
Nah, kok ada yang salah ini? Oh, ternyata ini biak. Ya, coba saya ganti baik. Nah, benar kan? Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah operasi Excel yang digunakan untuk menghitung cacah atau banyaknya ya, count. Paham ya? Oke. Nah, oke. Seandainya misalnya, oke, gabungan nih, gabungan. Kita mau kondisinya itu dua nih, satunya gender, satunya lagi kesehatan, kan gitu. Jadi eh, siapa tahu di tempat kerja ini diperlukan kan gitu kan. Nah, ini gini ya. Ini oke. Saya copy ke bawah sini. Bawah sini ya. Terus eh, gendernya di sini, gendernya di sebelah sini. Oke, ini sebetulnya kurang ke bawah dikit. Kurang bawah dikit. Nah, gini ya. Oke. Ini pria wanita. Pria wanita. Nah, sekarang ini gender. Ya. Sekarang berapa banyak ya data ini totalnya cuma 10 nih. Yang kesehatannya sangat baik pria. Ya, kita bisa aja lihat ini. Pria sangat baik, ya. Nah, tapi apa ya kita kalau punya ini datanya cuma 10. Apa kalau datanya ribuan, apa dengan cara seperti itu, satu-satu itu kan enggak kan? Nah, jadi caranya sama seperti tadi. Ya, ini saya oke, ini caranya pakai count juga ya. Jadi sama dengan count ya. Hanya syaratnya lebih dari satu sekarang. Jadi if-nya tambah s kan count ifs. Jadi syaratnya lebih dari satu ya. Count ifs. Yang pertama kesehatan. 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 Oh, sorry. Kesehatan. Kemudian ringnya, oh sorry, kriteria ring, kriteria satu. Sangat baik. Ini ya, sangat baik. Yang kedua, gender. Ada yang admit dulu. Mengadmit dulu. Gender, ya, pria. Nah, ya, ada dua kan? Nah, jadi yang pria, gendernya, kesehatannya sangat baik, ada dua. Nah, bagaimana kita mengkopikan ke seluruh ini? Ingat, totalnya harus 10. Totalnya 10, kan? Nah, jadi sebelumnya kita edit dulu. Kita edit di sini, ya. Bahwa yang kita harus kunci count ifs ini untuk kesehatan, kunci di sini adalah sangat baik. Sangat baik itu pada kolom I. Jadi kolom I-nya dikunci dengan dikasih depannya tanda dolar. Tanda dolar ya. Sedang ini pria wanita, ini kan baris ke-13. Jadi angka 13-nya yang dikunci. Ini ya. Oke. Jadi kalau kita kopikan sekarang, nah, sekarang sini. Nah, hasilnya ini. Kan nggak ada wanita yang kondisi kesehatannya sangat buruk. Yang kondisi kesehatan sangat buruk itu pria. Nah, sangat buruk pria kan? Nah, jadi kalau ini kita jumlah 10. Jadi caranya begitu. Cara mencari frekuensi atau banyaknya data yang memenuhi kriteria kesehatannya sangat baik, gendernya pria. Kesehatannya rata-rata, gendernya wanita. 2. Memang benar. Nah, wanita rata-rata, gitu ya. Nah, benar kan? Nah, itu cara menggunakan fungsi Excel yang namanya COUNTIF untuk menghitung frekuensi. Oke ya, nah jadi sebetulnya kalau kita mengeksplor Excel ini powerful sekali untuk hal-hal yang seperti ini. Oke, baik. Statistik deskriptif itu untuk variabel yang lain selain yang nominal itu ada yang namanya pengukuran ya. Jadi data itu ditentukan yang pertama ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Jadi
Jadi bagaimana data itu memusat? Itu yang disebut dengan ukuran musatan. Ya. Apa sajakah ukuran musatan itu? Ya. Yang pertama, yang disebut dengan rata-rata. Rata-rata aritmetik. Itu rata-rata aritmetik, aritmetika, rata-rata biasa. Rata-rata biasa. Yang kedua, rata-rata biasa itu semua data dijumlah. Jadi misalnya ini berat, ya. Berat ini jumlah, ya. Jumlahnya berapa? Nah, kalau mau nggak pakai rumus, lihat di bawah ini. Di bawah kanan ini ada jumlah, ya. 1250 ini jumlah, ya. Count ini banyaknya data. 10. Berarti rata-ratanya 125. Kalau nggak mau pakai rumus, sudah ada di sini. 3 ini sudah menunjukkan data itu. Oke? Rata-rata. Nanti juga kita bisa juga di sini dengan rumus average. Nah, ini sayangnya karena yang bikin ini bukan orang kita, ya perintahnya bahasa Inggris nih ya. Average apa? Berat. Nah, kita tidak perlu mensorot ini lagi. Nggak perlu menyorot. Karena kita sudah beri nama. Beri nama yang kita sorot itu namanya berat. Oke? Nah, 125. Ya? Nah, jadi sama seperti yang di bawah tadi. Kemudian ukuran pemusatan yang kedua itu adalah median. Median itu bukan nilai tengah ya. Median itu nilai yang berada di tengah-tengah. Apabila data ini diurutkan. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana mengurutkan data ini? Nah, ini kan bagaimana mengurutkan data ini. Nah, jadi kalau kita mau tarik di bawahnya sini ya, saya beri angka di sini 1 sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Saya beri ini, sorry. Oke, pakai ini manual gini aja ya. Oke, nah kalau pakai Windows lebih cepat lagi saya. Ini pakai Windows. Nah, sekarang data ini tadi yang di atas ini kan belum urut nih, belum urut. Nah, bagaimana caranya mengurutkan dan ditaruh di sini? Nah, kan dari yang terkecil nih, ya, small, perintahnya kecil itu kan small ya, kecil itu small ya. Apa yang disemolkan? Berat. Dari berat itu nilai terkecil ke 1 adalah, nah, ya kan? 100. Oke. Jadi kalau dibuat ini rumusnya ke bawah ini, ya. Copy. Nah. Jadi ini nilainya. Ada yang sama nih, ya emang datanya sama, nggak masalah, ya. Oke. Ini kalau mau mengurutkan. Nanti file ini saya kirim juga ya. Jadi saya kirim biar nanti bisa dipelajari ulang. Nah, jadi nggak usah ditulis. Median bagaimana? Median ya tulis saja median gini ya. Median berat. Enak kan? Median berat 120. Nah, median apa? Data yang berada di tengah-tengah setelah diurutkan. Ini diurutkan. Yang di tengah-tengahnya, datanya kan ganjil, genap nih. Berarti yang di tengah-tengah itu di sini. Di sini nih, antara 120 dan 120. Berarti jumlahkan dulu bagi 2. Oke, 120 sama. Jadi ini 120 ya. Median. Modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Kita lihat dulu. Data mana yang paling sering muncul? Nah, 110 ini 2 kali. 120 2 kali. Nah, mestinya jawabannya 2, 110 dan 120. Tapi si Excel ini punya kelemahan. Yang beginian nggak bisa dia. Mood ya. Mood berat. Oh, 110. Yang diambilnya 110. Ya. Yang diambilnya 110. Yang terkecil. Pada 120. Ya. Ini mood juga ini. Ya. Karena frekuensinya 2. 110 juga 2. Ya. Coba kalau ada satu lagi saya buat ini 120 sini ya, saya rubah. Nah, ini kan berubah nih. Di bawahnya berubah, 120-nya jadi 3. Jadi di sini jadi 120 modusnya.
gitu. Oke? Ya. Jadi gitu. Kalau ini saya rubah jadi 110, nah, 110 di sini. Dan yang lain berubah. Nah, itulah manfaatnya kalau kita menggunakan rumus dengan apa namanya di sini juga namanya array ya, namanya array. Array itu kalau kita sorot begini, kita beri nama di sini namanya array. Array itu matriks. Matriks. Nah, oke. Itu ukuran pemusatan. Nah, sebetulnya ada lagi, misalnya rata-rata itu apa namanya, tapi yang sering dipakai adalah rata-rata aritmetik ya. Ada rata-rata harmonik, ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu kalau kita punya data berurut, data itu mengikuti misalnya kayak bunga berbunga gitu ya. Data dari waktu ke waktu itu bunga berbunga. Kita kan adanya datanya data geometrik ya. Nah, oke. Kalau geometrik misalnya geometrik ya, rata-rata geometrik, geomin. Ini perintahnya juga geomin, geomin gitu. Nah, geomin berat, tuh ya. Ya artinya semua data ini bukan dijumlah tapi dikalikan. Nah, oke, saya tambahkan, saya insert di sini insert kolom, insert kolom ya. Nah, oke. Kalau jumlah tentu sudah biasa. Jumlah kan berat, ya. Jumlah kan berat gitu kan? Jumlahnya 1260 ya. Kalau ini kalikan semua gimana? 150 kali 160 kali ini dikalikan semua. Ya, itu produk ya. Itu produk. Produk itu mengalihkan setiap bilangan yang ada di situ secara keseluruhan. Nah, ini artinya 9,12857 ini kali 10 pangkat 20. Bilangan ini besar sekali. Ya. Bilangannya besar sekali. Karena ini kan coba ratusan kali ratusan, ini berapa? 10 pangkat. 10 kali ini aja 10 pangkat 2. Kali ini 10 pangkat 20, benar kan? Nah, jadi gitu. Jadi perintahnya produk ya. Nah, ini produk. Produk itu hasil kali. Jadi kalau sum jumlah, kalau produk hasil kali. Nah, ini ukuran pemusatan. Oke. Nah, yang kedua, itu bagaimana data itu bukan hanya memusat, tapi menyebar. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran, ya. Nah, oke. Nah, ini diantaranya, bagaimana data menyebar itu adalah varian atau ragam. Di dunia ini, mungkin saya tidak perlu tidak akan ada statistik kalau di dunia ini semua seragam. Dunia ini karena beragam, maka ada statistik. Statistik itu ada karena ada keragaman. Data itu tak pernah ada yang sama. Ya. Varian. Nah, jadi di sini sengaja saya tidak munculkan rumusnya kayak apa, karena di buku yang saya kasih itu ada rumusnya, ya, ada varian. Kemudian ini ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varian. Dari varian. Jadi misalnya kita pakai data yang sama ya, data yang sama yaitu berat. Kalau data ini dianggap sebagai data sampel, jadi kalau kita ketikkan var begini, titik, itu ada dua. Apakah data yang kita mau analisis itu populasi atau sampel? Kalau sampel ketikkan S, kurung buka, baru berat. Ya. Ini varian sampel. Jadi variannya 365,556. Standar deviasinya akar dari ini atau STDF. Ya. Sama S atau P. Ya. Kalau misalnya kita anggap sebagai sampel ya S, gitu ya. Nah, jadi ini adalah akar dari sini. Kalau kita pakai akar SQRT akar pangkat 2 ya, dari ini sama. Ya. 19,11951. Jadi ini bagaimana data memusat, ini bagaimana data menyebar. Jadi ukuran data memusat itu rata-rata median modus, penyebaran itu varian standar deviasi. Ya. Yang ketiga, yang orang sudah mulai juga mempertimbangkan ini, yaitu ukuran kemiringan data.
ukuran kemiringan atau skewness. Ukuran kemiringan ya. Sorry. Biasa pakai Windows nih, pakai Mac, jadi masih belum familiar. Oke, ukuran kemiringan itu skewness ya, kemiringan atau skewness. Nah, nulisnya juga skew itu aja, skew ya. Nah, ini kan ada bantuan dari Excel yang sudah standar ya. Skew apa? Berat. Nah, oke, rata-rata ya, varian ini, rata-rata ini, ukuran penyebaran. Varian standar deviasi tidak mungkin negatif. Positif. Kalau variannya 0, data itu semua seragam. Coba kalau kita punya data 6 semua, maka variannya kan 0. 7 semua, variannya 0. Nggak ada variasi. Ya. Skewness, kalau misalnya skew di sini nilainya positif, ini positif ya, 0, ini positif, maka dia miring ke kanan. Kalau digambarkan data tadi itu miring kanan. Nah, itu kalau di sini negatif, dia miring kiri. Plus miring kanan, negatif miring kiri. Kalau ini 0 persis, simetris. Ya, tapi jarang 0 persis. Ini 0, ini juga ini mendekati simetris, tapi agak miring dikit, ya. Yang keempat itu mengukur kelansipan. Ekses kelansipan kalau dibandingkan dengan data yang distribusinya seperti lonceng yang kita sebut dengan distribusi normal. Jadi ukuran kemiringan kelansipan atau yang sering disebut dengan kurtosis. Ya. Kurtosis. Ini kurtosis. Ya. Oke. Nah, oke, yang perintahnya, fungsinya namanya juga kurtosis juga, kur. Ya. Kurt. Ya, jadi kita pilih kurt gitu. Betul ya? Berat ya. Oke. Nah, ini eksesnya negatif. Kalau positif lebih lancip daripada distribusi normal standar. Kalau negatif lebih tumpul. Ya, ini sedikit lebih tumpul atau bisa dikatakan hampir sama karena ini 0, biasanya kalau eksesnya lebih, bisa aja eksesnya -3, -4 atau +4 bisa. Tapi kalau 0, ya mendekati 0 juga ini. Ya. Nah, jadi ini statistik-statistik yang berkaitan dengan statistik deskriptif ya, biasanya menggambarkannya seperti ini. Oke, nah untuk hubungan dua variabel nih, ya, misalnya antara ini usia, kebetulan usia ini ada NA itu kalau ada NA begini ini datanya sebetulnya nggak ada, not available, jadi datanya tidak ada, ya. Datanya tidak ada. Nah kalau nggak ada, kita nggak bisa mencari misalnya bagaimana hubungan keeratan antara usia dan berat, ya, nggak ada. Jadi ini harus diganti dulu misalnya. Nah, oke. Nah, atau bagaimana misalnya dengan ini tadi frekuensi ya, ini tadi frekuensi. Kalau misalnya kita ingin mencari rata-rata berat yang kesehatannya sangat baik. Nah, gitu ya. Rata-rata berat ini kan sangat baik nih. Ada 3 data. Ya kalau cuma datanya sedikit kita bisa jumlahin aja, kemudian bagi 3 selesai kan. Tapi juga bisa dengan di sini digunakan rumus mirip seperti ini, ya. Rata-rata bersyarat, ya. Average F. Jadi kalau ini bukan count F tapi pakai average F. Jadi kalau misalnya kita ketikkan average gitu ya. Average. Nah, dia ada ifs. Ya kan? If-nya kalau lebih dari 1, ifs. Ya. Misalnya ini kan, misalnya kalau hanya 1 kesehatan saja, kesehatannya sangat baik gitu ya. Average if. Ya. Average if misalnya kesehatan gitu ya. Kesehatannya apa? Baik gitu kan. Nah, terus
Sebetulnya yang mau dicari itu yang mana? Average F berat misalnya, sorry ini sintaksnya salah nih. Jadi average F pertama kali, average F apa? Berat gitu ya. Berat. Sorry, bener sih kesehatan gitu ya. Baik, berat. Ini nggak bisa kan? Nah ada coba nanti ada caranya. Bagaimana mencari kalau sulit nanti kita pakai cara yang lain ya, misalnya gitu. Jadi kita. Nah sekarang gini, yang seperti tadi kan itu satu-satu itu. Nah kalau saya ngajarin mesti yang sulit dulu. Yang sulit dulu saya ajarin karena siapa tahu yang diperlukan hanya rata-rata saja, hanya modus saja, hanya standar deviasi saja begitu ya. Nah bagaimana dengan kalau kita punya data hanya begini? Kita ini saya ganti ya. Usia nanti saya ganti biar numerik semua nih. Ini sorry. Copy kita letakkan di sini ya. Begini, kemudian berat, saya copy, tangan di sini. Ya. Oke. Nah, kita mau menganalisis statistik deskriptif dengan add-ins. Dan add-ins itu fungsi-fungsi yang dimiliki oleh si Excel sendiri secara bersamaan. Nah, oke. Nanti kalau kapan-kapan buka Excel, di sini ada data, ada modul data di sini, di bawah modul data ini ada data analisis, ya, ada data analisis. Data analisis begini ya, tapi ada di setiap itu, hanya mungkin belum keluar saja. Oke, nah kita bisa pilih di sini modulnya ini statistik deskriptif statistik gitu ya. Ini kita oke-kan, maka muncullah jendela ini. Jendela statistik deskriptif ini seperti ini. Nah kemudian ringnya, nah ini ringnya ini kita sorot ini ringnya. Nah jadi jangan lupa nama variabelnya ini juga disorot. Ya. Kita sudah membuatnya nama variabel itu dalam bentuk kolom. Ya. Nah, siapa tahu ada yang membuat datanya dalam bentuk baris gitu ya. Ini kolom sudah oke. Label dalam baris pertama benar. Ini sebagai label. Nama variabel, label itu nama variabel. Oke. Kemudian kita mau letakkan outputnya di mana gitu kan? Kita mau letakkan outputnya misalnya ini diklik dulu di sini, terus letakkan di sini misalnya. Nah ini sebagai titik paling kiri atas, ya, titik paling kiri atas. Oke. Kemudian jangan lupa summary statistiknya diklik, summary statistiknya diklik, dan di sini ada opsi ini 95% nih. Ini kayaknya sudah dikunci 95%. Kalau settingannya tentunya di luar ini ya dikunci. Nah kalau di Windows ini nggak dikunci. Kalau di Windows bukan Mac ini nggak dikunci. Oke. Confidence level. Nah, bisa dibuka ini. Kalau kita mau confidence levelnya bukan hanya 95%, selang kepercayaan bukan hanya 95%, tapi juga 99, ketikkan keduanya. Nah di sini kalau mau kita ingin melihat nilai terkecil ke berapa, ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Makanya di sini diklik terbesar, ini terkecilnya. Jadi kalau ini 1, ini bisa diklik 2 bisa. Ya terkecil kedua bisa. Oke? Misalnya itu ya. Maksimum sama minimumnya berarti ini. Oke? Kita klik. Begitu kita klik. Nah. Oh, contain non numerik. Oh, ini belum saya ganti. Sorry, ini belum saya ganti. Makanya nggak mau dia kan. Nah, jadi kalau non numerik dia nggak mau. Jadi di sini ganti dulu. Ganti dulu dengan misalnya 25 misalnya. Oke. Jadi data analisis ya. Kemudian deskriptif statistik oke. Tadi sudah parameternya sudah kita setting. Kita klik oke di sini. Nah, muncul semua kan? Nah, jadi tidak satu-satu. Ini kalau cara ngajarin yang berat dulu begini, yang susah dulu baru ngajarin yang gampang. Jadi statistik deskriptif untuk keseluruhan itu sebetulnya bisa dikeluarkan sekaligus begini. Dengan modul seperti ini ya. Nah, oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya
saya ajarin bagaimana mengaktifkan, kalau belum bisa mengaktifkan data analisis ini, ya, modul data analisis. Kalau enggak, sekarang ini zaman googling, cari aja di Google pengaktifkan data analisis pada Excel gitu ya. Nanti akan diajari. Oke? Jadi untuk usia sama ini dengan dan tadi yang kita dapatkan satu persatu ini, ya. Nah, jadi apa namanya? Min-nya untuk ini 126 ya, standar errornya. Beda antara standar deviasi dan standar error beda, ya. Oke. Kurtosis, skewness, ring itu maksimum dikurangi minimum ya. Ring itu maksimum dikurangi minimum. Maksimumnya 160, minimumnya 105 ya. Ini redundant. Jadi ini redundant tadi. Jadi kalau kita mau ini ya terbesar kedua, terbesar ketiga, terkecil kedua, terkecil ketiga gitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf yang sering terlempar-lempar itu. Nah, jadi inilah kondisi kalau kita zooming, kalau kita tatap maya ya. Jadi seperti ini saya save dulu biar nanti bisa apa namanya bisa saya kirim ya. Saya kirim ke lewat grup ya. Sudah saya save.